Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra Yudawan selaku dosen mata kuliah kimia medisinal dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu fase 1 oksidasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adevia Arianti sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Dika Alifah, Jeva Alvinatul Laili, Eka Ratnanisi, dan Naisid Andre Darsit. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, kemudian sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi. Pendahuluan. Apa itu reaksi fase 1? Reaksi fase 1 merupakan reaksi penambahan atau pengubahan gugus fungsional atau penyiapan obat xenobiotik untuk memasuki transformasi fase 2 yang meliputi reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis. Hasil dari reaksi fase 1 dapat langsung dikeluarkan dari dalam tubuh, tetapi jika hasil reaksi fase 1 masih kurang polar atau belum bisa dari dalam tubuh, maka bisa masuk ke transformasi fase 2. Apa itu oksidasi? Oksidasi sendiri yaitu reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Apa dasar atau hal penting terkait reaksi oksidasi? Dasar penting dari reaksi oksidasi yaitu reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Bagaimana mekanisme kerja sitokrom P450? Mekanisme kerja dari sitokrom P40 dimulai dari ikatan antar oksigen molekuler dengan kofaktor Heme atau setelah reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ dan diubah menjadi bentuk reaktif yang digunakan pada berbagai macam reaksi oksigenasi, khususnya reaksi hidroksilasi dan epoksiasi. Reaksi oksidasi terjadi pada apa dan saat kapan? Reaksi oksidasi terjadi pada atom yang menyumbang oksigen. Adakah suatu pengaruh enzim atau hal lain pada reaksi oksidasi? Ada. Enzim kunci dalam reaksi oksidasi adalah besi-heme-sitokrom P40 yang merupakan suatu flavoprotein yang berpengaruh pada reaksi reduksi dan reoksidasi yang dapat mengubah NADPH menjadi NADP+. Angka P40 menunjukkan puncak serapan enzim pada P40NM setelah bereaksi dengan karbon monoksida. Obat yang berinteraksi dengan enzim ini dapat diukur dengan melihat perubahan spektrum serapannya. Sitokrom P40 merupakan enzim yang penting sekali untuk metabolisme secara oksidatif aneka ragam substrat endogen seperti steroid, asam lemak, prostaglandin, leukotriena, maupun substrat eksogen seperti obat karsinogen kimia, mutagen, dan pencemar lingkungan lainnya. Enzim-enzim yang terkait atau berhubungan dengan sitokrom P40 menunjuk sebagai suatu isoenzim. Isoenzim sendiri merupakan suatu enzim saling terkait yang mengkatalis reaksi yang sama dengan substrat yang sama. Kemudian saya persilakan kepada Dika Alifah untuk membacakan materi selanjutnya. Sistem sitokrom P450 terdiri dari sitokrom P450, NADPH sitokrom P450 reduktase, dan lipid yang terikat pada retikuloendoplasma halus. Seperti telah diketahui, sitokrom P450 merupakan suatu protein heme. Semua isoenzim protein tersebut mengandung satu molekul besi protoporfirin 9 sebagai gugus prostetik atau gugus aktifnya. Di antara isoenzim P450, yang berbeda adalah berat molekul. Berat molekul
dari 48.000 sampai 55.000 Dalton. Kekhasan spektra, urutan asam amino, tingkat putaran ion besi Heme, sifat imunokimia, dan katalitik, serta keterpacuannya. Heme atau protopopirin 9 merupakan suatu besi 3 yang mengandung kofaktor propirin. Heme merupakan gugus aktif atau bagian yang penting pada sitokrom P450 untuk reaksi oksidase xenobiotik atau obat. Enzim lain yang terlibat dalam oksidase obat adalah mikrosomal flavin monooksigenase. Flavin monooksigenase merupakan anggota kelompok liver mikrosomal mixed function oksigenasis yang penting dalam proses oksigenase xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh termasuk obat. Substrat untuk enzim ini pada umumnya senyawa obat atau xenobiotik yang mengandung gugus amin atau tiol atau senyawa yang bersifat nukleofil. Enzim-enzim lain yang terlibat dalam reaksi oksidasi metabolisme obat adalah prostaglandin H sintesa, alkohol dehidrogenase, aldehida dehidrogenase, santin oksidase, monoamin oksidase, dan aromatis. Enzim-enzim ini juga terlibat dalam metabolisme senyawa endogen. Selanjutnya untuk Jeva Alvinatulaili, waktu dan tempat saya persilahkan. Kemudian ada pun macam-macam reaksi oksidasi yang dapat terjadi, yaitu hidroksilasi aromatik adalah reaksi umum untuk obat atau xenobiotik yang mengandung cincin benzen, misalnya lignocaine atau antidistritmik. Reaksinya dapat dilihat seperti itu. Lalu hidroksilasi alifatik, misalnya hidroksilasi rantai samping dari fenobarbital. Selanjutnya yaitu epoksidasi dealkilasi N-min, misalnya diazepam. Contohnya N-desmetildiazepam. Lalu dealkilasi O-min, reaksinya sebagai berikut. Kemudian oksidasi N-min, yaitu beberapa gugus yang dapat dioksidasi N-min, yaitu amina, amida, imina, hidrazin, dan senyawa-senyawa heterosiklik. Selanjutnya untuk Eka Ratnaningsih, saya persilahkan. Reaksi yang selanjutnya adalah reaksi oksidasi S-min. Fenotiazin dapat berubah menjadi oksidasi S-nya dengan sistem oksidasi fungsi campur. Reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian dehalogenasi, halotan atau anesti mengalami deklorinasi oksidatif dan debrominasi menghasilkan alkohol dan senyawa karboksilat. Reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi. Enzim kunci dalam reaksi oksidasi adalah besi Heme sitokrom P450 yang merupakan suatu flavoprotein yang berpengaruh pada reaksi reduksi dan reoksidasi yang dapat mengubah NADPH menjadi NHDP+. Sitokrom P450 merupakan enzim yang penting sekali untuk metabolisme secara oksidatif. Metabolisme secara oksidatif aneka ragam substrat endogen seperti steroid, asam lemak,
prostaglandin, dan leukotriena, maupun substrat eksogen, yaitu obat, karsinogen kimia, mutagen, dan pencemaran lingkungan lainnya. Sistem sitokrom P450 terdiri dari sitokrom P450, NADPH sitokrom P450 reduktase, dan lipid yang terikat pada retikuleondoplasma halus. Enzim lain yang terlibat dalam oksidasi obat adalah mikrosomal flavin monooksigenase. Flavin monooksigenase merupakan anggota kelompok liver mikrosomal mixed function oksigenase yang penting dalam proses oksigenase xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh termasuk obat. Enzim-enzim lain yang terlibat dalam reaksi oksidasi metabolisme obat adalah prostaglandin H sintase, alkohol dehidrogenase, aldehida dehidrogenase, xanthin oksidase, monoamin oksidase, dan aromatase. Selanjutnya untuk Naisid Andre Darvid, saya persilahkan. Alkohol dehidrogenase. Enzim ini mengkatalis oksidasi alkohol menjadi aldehid. Berikut reaksinya. Oksidasi aldehid. Aldehid dapat dioksidasi oleh enzim aldehid dehidrogenase, aldehid oksidase, xanthin oksidase. Berikut reaksinya. Xanthin oksidase mengoksidasi obat-obat yang mengandung xanthin, misalnya kafein, teofilin, dan teobromim. Berikut reaksinya. Hasil metabolisme pada fase 1 reaksi oksidasi bersifat polar dengan cara memperkenalkan atau memunculkan gugus fungsional min OH, min NH2, SH. Sehingga jika sudah cukup polar, metabolit fase 1 akan mudah diekskresikan. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.